Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa tauladan yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang sangat penting di bulan Ramadan adalah amalan hati, yaitu dengan menjadikan hati kita tentram dengan mendekat kepada Allah dan membersihkannya dari kotoran berupa rasa benci, iri, dan tidak suka kepada orang lain, supaya kita hidup saling menghargai, toleransi, dan tetap menjaga tali silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita dalam sabdanya agar kita menjauhi sifat iri dan dengki kepada orang lain. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhkanlah dirimu dari sikap iri dengki, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan kalau kedengkian itu sampai membuat kita saling bermusuhan dan memutus tali silaturahim, ancamannya sangat nyata. Disebutkan dalam hadis, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah qati'u ya'ni qati'ur rahim, muttafaqun alaih. Artinya, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Pemirsa tauladan yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hal ini terdapat salah satu kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, para sahabat, di antaranya Anas bin Malik, sedang duduk sambil membahas berbagai persoalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Rasul mengabarkan kepada mereka bahwa sebentar lagi akan datang ke tengah-tengah kita seorang ahli surga. Kemudian datanglah seorang pria dari kalangan Ansor. Beliau baru nampak berwudu, terlihat dari jenggotnya yang masih basah. Beliau berjalan dengan tenang sambil menenteng kedua sendal di tangan kirinya. Esok harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan lagi seperti apa yang dikatakannya kemarin. Sebentar lagi akan datang ke tengah-tengah kita seorang ahli surga. Lalu tibalah orang yang ternyata orang yang kemarin lagi. Peristiwa ini terjadi sampai 3 hari berturut-turut. Para sahabat pun terdorong untuk mengetahui rahasia dan misteri di balik pria yang disebut menjadi ahli surga. Lalu salah satu seorang sahabat Nabi pun mengikuti pria tersebut. Ia ingin mengetahui rahasia apa sih yang dilakukan pria tersebut sehingga disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Saat diikuti oleh sahabat tersebut, pria itu mengatakan dia tidak bisa kembali ke rumahnya. Bolehkah ia menumpang untuk beberapa malam saja? Spontan, sahabat yang mengikutinya menyetujuinya dengan gembira dan ikhlas, karena ia berniat akan berguru pada pria yang disebut ahli surga tersebut. Sudah sampai 3 hari pria tersebut menumpang di rumah sahabat Nabi, tetapi tidak ada keanehan dan keistimewaan dalam ibadahnya. Ia beribadah biasa-biasa saja seperti sahabat Nabi yang lain. Setiap hari ia tidur seperti biasa, makan seperti biasa, buang air seperti biasa, lalu sholat dan berzikir seperti sahabat Nabi yang lainnya. Dan ia tidak banyak berkata-kata kecuali yang baik dan terpuji. Dan tibalah pada saat pria itu ingin pulang ke rumahnya, ia berpamitan kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi memberanikan diri untuk bertanya kepada pria tadi, "Wahai hamba Allah, aku melihat kamu beramal dan beribadah seperti sahabat yang lainnya.
Tetapi, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Anda sebagai ahli surga? Ia menjawab biasa saja dan tidak merasa bangga disebut sebagai ahli surga. Aku beramal dan beribadah, apa yang kamu lihat? Biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sahabat pun kecewa mendengar jawaban yang tadi. Kemudian saat hendak pergi pulang, pria tersebut kembali ke sahabat Nabi dan mengatakan, "Ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina ghishan wala ahsaduhu." Yang artinya, aku berbuat dan beramal seperti apa yang kamu lihat. Hanya saja aku tidak menipu orang dan aku tidak bersikap iri dengki kepada siapapun. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Pemirsa tauladan yang dirahmati Allah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sehingga kita semua dapat membersihkan hati kita dari iri dan dengki yang dapat menghapus kebaikan serta memutus tali silaturahmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.